wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi mayamin tayyibin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tirlatil aghyar wa miftah babul yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'matillahi wa ridwanih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanqalu bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khayamati wa yustasqa al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adami kulli ma'lumin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Shadaqallahu azim. Para remaja yang berbahagia, insyaallah mudah-mudahan Allah selalu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati dan pikiran kita semua. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita duduk bersama lagi di malam Sabtu di majlis maulid Sibtul kita. Seperti biasa, kita berangkat dari tempat kita masing-masing semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, baik yang kita ucapkan atau yang ada dalam hati kita yang tidak kita ucapkan, semoga semuanya Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam berlimpah curah kepada Nabi Agung, manusia yang paling mulia, pemimpin seluruh alam, dari mulai Nabi Adam sampai dari manusia di akhir zaman, dari mulai dunia ini sampai nanti alam akhirat, beliau adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang selalu hadir di majlis-majlis ilmu, majlis zikir, majlis maulid dan majlis-majlis lainnya, nanti ketika di yaumil mahsyar Allah izinkan kita mendapat pertolongan berupa syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para muda-mudi remaja-remaja berbahagia, malam ini kita masuk pada hadis ke-38. Maka seperti biasa untuk mengambil berkah barokah, saya bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Rawahu Bukhari. Terjemahannya kurang lebih demikian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku nyatakan perang padanya. Tidak ada hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apabila dia melakukan kewajiban yang aku perintahkan kepadanya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka jadilah aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia memohon sesuatu padaku, pasti aku mengabulkannya, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku melindunginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Remaja-remaja muda yang berbahagia, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan sehat walafiat, bisa duduk di majlis ini, tidak lain dan tidak bukan kita hanya menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita sudah masuk ke hadis ke-38 yang bertema siapa yang memusuhi waliku. Jadi pada hadis ke-38 ini ada sebuah hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi itu redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang menyampaikan. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman yang tadi sampaikan, siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku nyatakan perang kepadanya. Kita sangat-sangat jelas mendengar bahwa orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah nyatakan perang. Siapa wali Allah? Wali Allah adalah hum yu'minuna yattaqun, mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wali Allah adalah selain mereka imannya kokoh dan teguh, mereka juga takwanya sungguh-sungguh. Mereka menjaga amalan-amalan, mereka menjalankan perintah-perintah Allah, dan mereka menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah. Orang-orang seperti ini disebut wali-wali Allah, para kekasih Allah. Jadi barang siapa yang memusuhi
para kekasih Allah, maka mereka akan dinyatakan perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita perang, ya, musuhnya kelihatan, ya, kita perang musuhnya kelihatan. Artinya apa? Kita bisa melihat atau mengeker musuh kita. Tapi kalau ini perang sama Allah, luar biasa. Jangankan berharap untuk menang, ya, belum perang saja sudah kan. Jadi kita harus yakini bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Allah, dan kita harus taat patuh kepada Allah. Kita sadarkan lagi bahwa kita makhluk Allah ini pasti semuanya akan mati, ya. Tapi Allah Maha Hidup, Allah tidak akan pernah mati. Jadi sekali lagi, orang-orang mereka yang memusuhi kekasih Allah, siapa kekasih Allah yang menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya, ya, maka yang memusuhi mereka pasti mereka akan kalah, pasti mereka akan hancur. Kemudian berkaitan dengan ini pula, kita akan bertanya, masih adakah wali-wali Allah? Ya, pasti wali Allah masih ada, cuma kita tidak tahu. Maka ada ungkapan, la ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang tahu di mana keberadaan wali atau siapa wali kecuali wali itu sendiri. Jadi yang tahu wali itu ya wali. Maka ada sebuah cerita sebelum kita lanjutkan, ya. Ada seorang wali yang merasa dirinya sangat tinggi, makomnya sangat tinggi. Siangnya berpuasa, malamnya sholat sepanjang hari begitu yang dia lakukan, sehingga satu ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku kepada seorang yang derajatnya sama dengan diriku, ya Allah. Tiba-tiba doanya dikabulkan. Kan kalau doa awalnya dikabulkan, ya, doa awalnya dikabulkan. Ternyata dia dipertemukan dengan seorang wali yang suka tidur. Jadi dia tidur, ya, waktu sholat bangun, habis sholat tidur lagi, gitu. Sehingga wali yang merasa makomnya tinggi ini, dia bertanya dalam hatinya, ya Allah, kenapa saya dipertemukan dengan wali seperti ini? Mengapa saya derajatnya sama dengan wali ini? Kira-kira ini, ya. Lalu terjadilah dialog, ya. Ditanya wali yang suka tidur, wahai fulan, apakah dirimu amalannya seperti ini? Ya. Padahal kalau seorang wali itu, dia siangnya berpuasa, malamnya beribadah, bahkan dia rela untuk jihad fi sabilillah. Tapi Anda kok bangunnya cuma sholat, terus habis sholat itulah dan anehnya ketika saya berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan seorang wali yang sederajat dengan saya, ternyata saya dipertemukan dengan Anda. Apa jawab si wali yang surat itu? Wahai fulan, tahukah engkau ketinggian derajat manusia di hadapan Allah itu cuma takwanya? Katanya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi katanya ukuran tinggi derajat manusia itu di hadapan Allah cuma takwa. Apa takwa? Takwa itu takut. Al-liqayah, takut. Takutnya benar-benar takut.
Makanya ada ayat kalau di hari Jumat itu di mimbar Jumat, dan Habib sudah membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini ayat yang sering dibaca di mimbar Jumat oleh para khatib Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Ya, haqqa tuqatih, takwa yang sungguh-sungguh. Takutnya benar-benar kan takut, bukan takut yang bohong-bohongan, ya, bukan takwa yang bohong-bohongan. Kenapa nggak boleh bohong-bohongan takwanya? Kenapa nggak boleh bohong-bohongan takutnya? Kita harus sadar kita ini makhluk ciptaan Allah, dan Allah itu yang menciptakan kita. Kira-kira ya, kalau kita bikin sesuatu barang, kita bikin meja ini dari awal sampai jadi meja, pasti kita tahu di mana letak kelemahan meja ini, karena kita yang bikin. Begitu juga Allah tahu kita kelemahan kita, karena Allah yang menciptakan kita. Makanya kita suruh takut sama Allah. Takutnya yang benar-benar takut. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Tahu. Saya ulang, Allah Maha Tahu. Ya, sekalipun kita tutupi keburukan kita, Allah tahu. Allah tahu perbuatan yang sudah kita lakukan, apakah itu baik, apakah itu buruk. Allah tahu. Allah tahu perbuatan yang saat ini kita lakukan. Allah tahu. Kita lagi di sini. Allah tahu. Bahkan Allah Maha tahu perbuatan yang belum kita lakukan, yang masih kita rencanakan. Meski kita rencanakan, oh besok saya mau begini, besok saya mau begitu. Yang buruk atau yang baik rencana kita, Allah tahu. Makanya kita disuruh takut yang benar-benar takut. Kalau misalkan kalian, ya, kalian mau keluar rumah, mau berangkat sekolah, ya, terus depan rumah kalian ada anjing galak dan kalian tahu kira-kira lewat pintu depan atau pintu belakang. Saya ulang, kalian mau berangkat sekolah pagi-pagi, di depan pintu rumah yang depan itu ada anjing galak dan pasti gigit. Kira-kira kalian lewat depan atau belakang? Enggak, karena kita tahu ada bahaya, gitu ya. Karena kita tahu. Makanya hak total takwanya yang sungguh-sungguh, takutnya yang benar-benar takut. Allah tahu, Allah catat semua. Ya. Jadi kata wali yang suka dulu tadi, bahwa ketinggian derajat manusia di sisi Allah hanya takwanya. Ya. Kalau Anda berpuasa di siang hari, ya, tapi habis puasa Anda jalan-jalan melihat perempuan, melihat ini, melihat itu, pasti nilai puasanya kurang. Benar? Ya. Kalau saya habis sholat itu, saya menghindar dari hal-hal yang demikian. Akhirnya si wali yang banyak ibadah tadi, dia berpikir benar juga ya. Ternyata ya, tidur itu adalah salah satu cara untuk menghindari maksiat. Jadi inilah jawaban Allah atas doa dia ingin dipertemukan dengan seorang wali yang sederajat dengannya. Ternyata wali itu adalah tukang tidur, tapi tidurnya hakikatnya dia menghindari maksiat. Nah, makanya tadi ya, kita nggak boleh menilai seorang itu dari casingnya, nggak boleh, ya. Kita nggak tahu hatinya. Bisa jadi orang yang kita anggap biasa-biasa saja, ternyata dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan
kita harus belajar bersihkan hati kita. Kita mulai belajar husnudzon, berbaik sangka. Remaja-remaja muda-mudi yang berbahagia, maka para wali Allah yang mereka dekat dengan Allah, yang mereka menjadi kekasih Allah, yang mereka menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan mereka meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Kalau orang sudah seperti ini, maka Allah akan cinta kepada. Tahu cinta? Pernah berasa cinta? Pernah enggak? Pernah rasa cinta di hati? Biasanya kalau ada rasa cinta itu timbulnya itu pasti ya. Habis ketemu pulang pengen ketemu lagi, padahal ketemu ya, biasanya begitu. Dan orang yang sedang jatuh cinta biasanya walaupun jasadnya berjauhan, orangnya berjauhan, tapi pasti hatinya dekat. Ya, ayo senyum-senyum, betul nggak? Betul. Nah, Allah itu cinta sama walinya. Siapa walinya? Orang tadi yang beriman, menjaga keimanannya, ya, yang bertakwa. Ini Allah pengen dekat sama dia. Maka kata Allah, kalau sudah seperti ini, ya, maka tangannya dia menjadi baik, kakinya menjadi baik, penglihatannya menjadi baik, pendengarannya menjadi baik. Artinya semua yang berkaitan dengan dirinya semua akan menjadi baik. Maka kita sering datang ke tempat-tempat orang-orang soleh untuk minta didoakan, ya, minta didoakan. Karena kita beranggapan bahwa orang ini adalah orang baik, orang soleh, pasti doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ya, bahwa orang yang menyakiti atau juga memusuhi wali Allah, maka Allah akan menyatakan perang kepadanya. Ayo kita berusaha untuk menjadi wali Allah, mau nggak? Ya, sebab kalau sudah jadi wali Allah, kita dicintai Allah, kita dirindukan Allah. Cuma permasalahannya jalannya sangat berat, jalannya menanjak. Ingat, kita masih hidup, ya, jangan lemah. Seberat apapun perjalanan hidup kita, setinggi apapun ya, langkah harus tetap berjalan. Karena jalan menanjak itu pasti nanti akan sampai di puncak. Tapi kalau jalannya menurun, yang landai tidak akan pernah sampai ke puncak. Maka kalian punya cita-cita yang tinggi terus, pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, terus usahakan ikhtiar kalian, jangan patah semangat. Pada remaja-remaja muda yang berbahagia, maka di sini disebutkan di akhir hadis ini, jika dia mohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya, dan jika dia mohon perlindungan kepadaku, pasti aku melindunginya. Jadi para wali Allah, para kekasih Allah, doanya akan dikabulkan Allah. Maka kalau kita pengen disayang, dikasih, dilindungi Allah, mulai yang pertama, jagai iman, ya, jagai iman. Kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik, kadang turun, ya. Walaupun kita manusia, dia turunnya jangan terlalu imannya, ya. Pengennya imannya stabil. Yazid, iman yang di atas itu binto'ah, dengan ketaatan. Supaya iman kita stabil, maka syaratnya harus taat. Apa? Taat. Kalau iman yang di bawah, yang turun, wayan iman yang turun itu bil maksiyah,
yaitu orang itu sedang bermaksi. Maka kalau di majlis-majlis ilmu ya, di tempat-tempat apa namanya kajian, itu imannya lagi di atas karena lagi taat kepada Allah. Tapi kalau sedang berbuat dosa, itu pasti imannya lagi di bawah. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa menstabilkan iman kita. Ya, jadi orang yang baik itu bukan berarti orang itu tidak pernah berbuat dosa. Orang baik adalah ketika dia berdosa lalu dia sadarkan dirinya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berjanji tidak mengulangi dosa tersebut. Jadi sekali lagi, ayo kita mulai belajar, ya, harus belajar dan berusaha menjaga keimanan kita. Yang kedua, kita sadarkan diri kita bahwa kita makhluk ciptaan Allah, maka kita harus patuh sama sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu kita semua sadar dan setiap hari, setiap waktu, oh ya, saya ini manusia, saya ini lemah, saya ini pasti mati. Ingat, pasti mati. Maka sebelum mati, saya harus punya modal, saya harus taat, harus patuh kepada perintah-perintah Allah, dan juga saya harus berusaha mampu untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya pengajian kita ini dipenuhi dengan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah semua kita yang hadir selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pelajar wajib muda yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan. Hikmahnya adalah kita sebagai orang beriman, ya, yang mengakui bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah yang lemah. Ayo sekali lagi saya mengajak kepada diri saya dan semua kalian remaja yang hadir untuk sama-sama berusaha semampu mungkin menjalankan perintah Allah dan semampu mungkin meninggalkan larangan Allah. Kita selamat dunia, selamat juga sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Mari seperti biasa sebelum kita tutup kita baca surah Al-Fatihah, ya. Kita mohon kepada Allah dengan wasilah majlis ini, wasilah bacaan maulid, wasilah taklim kita, ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, yang kecil, yang besar, yang sengaja atau yang tidak disengaja. Kita juga mohon dengan surah Al-Fatihah dan semua kebaikan ini, ya, supaya Allah tambahkan kesehatan pada diri kita, ya. Allah tambahkan keberkahan pada diri kita, dan kita minta sama Allah melalui kebaikan ini supaya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berziarah ke Mekah Mukarramah, kita bisa berziarah ke Madinatul Munawwarah, dari ibadah haji atau umrah, ya. Dan semoga keinginan kita ini dicatat Allah sebagai takdirnya yang tidak dihapus sebelum ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa lillahi shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfirna ya karim, waghfirna ya rahim. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bihamdil Fatihah, bihamdil Fatihah, bihamdil Fatihah, bimu'jizatil Fatihah, wa
أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir batin apabila ada ucapan atau ungkapan yang kurang berkenan. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang dan salah adalah kurang